Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupa Metal untuk sobat Cupa Metal semua. Baiklah, untuk kali ini saya akan coba membagikan tips untuk anda-anda yang sibuk. Ya, jadi memang terkadang ada yang menjadikan memelihara ikan cupang ini sebagai hobi yang dia punya kesibukan lain. Nah, ini sekedar tips untuk teman-teman semua. Jadi biasanya yang paling rentan di dunia perawatan ikan cupang itu adalah air. Ya, selain kemarin saya udah bagikan solusi untuk teman-teman yang sibuk ya. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir ya perawatan terhadap ikan, terutama masalah air. Pergantian air kemarin yang udah saya sharing itu dengan menggunakan bakteri ini bisa sampai 1 bulan sekali. Untuk kali ini saya coba bagikan tips ya. Kita bisa mengganti air ikan cupang kita untuk ikan yang perlu diganti airnya. Nah, jadi terkadang ada satu soliter dimana kita gak ganti air karena di situ sudah ada ekosistem yang memang sudah sangat stabil ya. Jadi kita nggak ganti air itu nggak masalah, ikannya tetap sehat. Tetapi untuk ikan-ikan yang mungkin ada permasalahan di keseimbangan soliternya, ekosistem soliternya, itu yang kita perlu ganti. Oke, jadi sekarang untuk tanda-tanda jika ikan itu perlu diganti airnya, kita bisa lihat dari dua faktor. Pertama dari air, dan kedua dari ikannya. Sekarang kita bahas dulu yang dari air. Jadi kalau untuk kondisi air yang bagus itu, pertama kondisi airnya itu bening. Sekarang kita lihat contoh ikan yang sudah lama nggak diganti airnya. Kita bisa lihat dari dasar soliternya itu kotor ya. Itu ada kotoran-kotorannya sendiri sebenarnya. Ini mungkin kalau kita nggak pakai bakteri atau tidak pakai probiotik bakal bisa beracun, tapi karena sudah diseimbangkan, sudah diuraikan dengan bakteri, ini jadi tidak beracun. Sekarang kita lihat contohnya ya. Untuk ini soliter udah lama nggak diganti ya, airnya juga ini kemarin sempat saya tambah aja dikit karena udah nyusut banget. Nah, jadi contohnya seperti ini, airnya itu bening, nggak butek ya, dalam artian walaupun mungkin kuning kena ketapang, tapi tetap kondisinya itu bening. Kalau mau dilihat dari atas, bisa tembus sampai ke bawah ya. Jadi kalau yang gasir itu dia biasanya butek. Oke, selain dari air yang bening, kita juga bisa lihat dari sarang busa yang dibuat oleh ikan cupang ya. Jadi ikan cupang itu akan membuat sarang busa kalau kondisi airnya itu memang dia suka kayak gini. Ini udah dijamin sehat ya. Sekarang kita buktikan si ikan yang sudah bikin sarang busa seperti ini. Tuh teman-teman lihat, sehat-sehat aja ya, bagus. Ini juga pada bikin sarang busa, walaupun teman-teman lihat sampai ke dinding-dindingnya itu udah nempel kotoran. Oke, mereka fine-fine aja ya. Itu kotorannya pada naik. Nah, itu ciri yang kedua dari air yang sehat. Nah, sekarang kita coba lihat ciri dari ikannya sendiri. Kita cek dari yang sini ya. Nah, jadi caranya dibuka aja sekatnya. Oke. Jadi kondisinya kalau memang dia ngedok sempurna bukaannya, kemudian kelihatan gesit, sirip-siripnya itu tidak kuncup. Nah, ini berarti kondisi air masih bagus untuk ikan, jadi nggak perlu diganti. Jadi dibuka aja sekatnya, kita lihat ngedok enggaknya. Kemudian kalau misalnya dia makannya masih baik, kita lihat nggak ada sisa pakan, itu berarti masih bagus juga gitu ya. Jadi nggak usah diganti. Sekarang contoh yang misalnya perlu diganti, yang secara kasat mata itu pertama kita lihat adalah kuncup. Saya coba kasih contoh yang mungkin perlu diganti. Nah, kita lihat cirinya ya. Ini perlu diganti nggak? Coba dibuka, mungkin dia lagi tidur aja karena ini malam ya. Ternyata tidak ya, karena kita lihat di sini gesit-gesit aja, dan kondisi sirip juga nggak kuncup kok gitu. Nggak ada sisa pakan juga di atas. Karena ini barusan saya kasih pakan tadi.
Sekarang yang perlu diganti ya, sekarang kita ke sini di bagian marble. Bagus saja. Oke, nah ini guys, ya salah satu tanda cupang ini perlu diganti airnya. Ini udah kuncup. Ya, walaupun ngembang seperti ini dia nggak maksimal karena teman-teman lihat di dasinya. Untuk dasinya di kuncup ya, nggak mekar. Beda sama di sebelah ini. Ini dasinya kan mekar aja ya, bagus. Karena warnanya agak bening aja mungkin kelihatan nggak mekar. Nah kalau yang ini dasinya kuncup nih. Tuh. Jadi yang seperti ini airnya perlu diganti. Satu ya, tandain deh. Yang lain ada. Oke, aman-aman aja ya. Ini dikecil cabai rawit nih. Para marble mania. Ini aman-aman aja. Tuh, sehat aja ya. Nah, jadi itu salah satu tandanya ya, guys ya. Jadi yang saya sudah alami selama ini, jadi tanda pertamanya itu kuncup, kemudian dia itu biasanya mojok di bawah atau mojok di atas ya, kasih makan nggak mau. Itu tanda-tandanya kita perlu ganti airnya guys. Ya, secara ringkasnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ikan itu kalau nggak suka dengan airnya bermasalah, pasti akan menunjukkan gejala. Nah itu yang akan jadi pertanda buat kita ya, itu kita perlu mengganti airnya atau tidak. Nah jadi dengan cara seperti ini kita bisa menghemat waktu kita ya, kalau kita punya kesibukan yang lain gitu. Jadi misalnya memang ada jadwal untuk kalian ganti air ya, misalnya kalau saya itu sebulan sekali, tapi saya pantau nih ikan-ikan yang memang perlu diganti airnya sebelum waktu yang sudah ditentukan. Karena kalau enggak itu bisa kalau ikannya udah sakit nanti susah nyembuhinnya ya. Tapi kalau masih menunjukkan gejala seperti ini, cepat kita ambil tindakan ya, insya Allah dia bakal sehat. Itu guys ya. Oke, sekarang saya sambung ganti airnya. Untuk teman-teman semua, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan, saran, kritik, komentar atau mau berbagi pengalaman, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.